Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDI Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Ibu Zahratul Mufidah, Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Zuanita Sofia Ade Kurnia, Sarjana Pendidikan. Dan yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Bapak Muhammad Zainuri, Sarjana Pendidikan Islam. Dan yang kami hormati Ibu narasumber pada acara puncak tema kelas 4 SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, yaitu yang terhormat Ibu Dr. Ridholia, Sarjan Spesialis Patologi Anatomi Konsultan, dan yang sangat kami sayangi dan sangat kami cintai, yaitu siswa-siswi kelas 4 yang sangat berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana karena rahmatnya lah kita dapat berkumpul dalam acara puncak tema pengenalan profesi dokter spesialis patologi anatomi dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional. Kedua kalinya sholawat teriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang karenanya lah kita dapat dikenalkan kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Baik anak-anakku yang ibu cintai, pada kali ini ibu akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara pertama yakni pembukaan, acara kedua ikrar, acara yang ketiga pembacaan Pancasila, acara yang keempat sambutan, kemudian acara selanjutnya yakni materi dari narasumber kita, dilanjutkan acara yang terakhir penutup, doa beserta pengumuman. Baik anak-anakku sekalian, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, acara yang kedua adalah pembacaan ikrar yang akan dipimpin oleh Ananda Gilsey. Kepada Ananda Gilsey kami persilahkan. Ikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. In the name of Allah, in the most gracious, the most merciful.
Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. I testify that there is no God but Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. And I testify that Muhammad is his messenger. Billah, aku rela bertuhan Allah. I'm willing that Allah is my God. Wabil Islami dina, dan aku rela beragama Islam, and Islam my religion. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku rela bernabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Muhammad is his messenger. Wabil Qur'ani imama wa hakama, dan aku rela beriman dan berhukum kepada Al-Quran, and the Holy Quran is my tradition. And the supreme law. Tapi zidni ilma, ya Allah tambahilah ilmuku. Oh Allah, increase me in knowledge. Warzuqni fahma, dan pertinggikanlah kecerdasanku. And has me intelligent. Amin. Terima kasih Mbak Gisel. Selanjutnya yakni pembacaan Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Ahsan. Kepada Ananda Ahsan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Ahsan dan Ananda Gilse. Anak-anakku sekalian, memasuki acara selanjutnya adalah sambutan. Dan kali ini sambutan akan diwakili oleh Bapak Muhammad Zainuri, Sarjana Pendidikan Islam, sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada Bapak Muhammad Zainuri, Sarjana Pendidikan Islam, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa musallian ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Bapak Dr. Andes Haji Imam Hambali Mujizat Pendidikan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Ibu Zaratul Mufidah Sejarah Pendidikan. Yang terhormat Ibu Zuanita Sofia Adi Kurnia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik, serta Bapak Ibu guru sekalian, dan yang kita hormati bersama-sama Ibu Dr. Ridholia SPPAK selaku narasumber kita hari ini, serta anak-anak sekalian yang Pak Zen banggakan, Pak Zen sayangi. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah mentakdirkan kita dapat bertatap muka via virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional sebagai puncak tema kelas 4 ini senantiasa mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan usia yang panjang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Anak-anak sekalian yang Pak Zen banggakan, Pak Zen sayangi, tiada ungkapan yang luar biasa yang membanggakan kepada kita semua di pagi hari ini selain ungkapan terima kasih dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kepada Dr. Ridholia yang sudi kiranya menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau hadir di tengah-tengah kita yang nantinya akan memberikan suatu ilmu yang luar biasa kepada kita semuanya. Dan untuk itu anak-anakku sekalian, silakan kalian gali, silakan kalian cermati, diikuti bersama apa-apa yang telah disampaikan oleh Ibu Dokter terkait dengan patologi dan anatomi. Ini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa. Di usia kalian yang masih relatif sangat belia ini, kalian sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa dari narasumber yang luar biasa dari Ibu Bulia. Nah, ini semuanya bagi kalian yang sudah menentukan pilihannya bahwa ke depan ingin menjadi dokter. Dan mungkin ini salah satunya. Ya. Salah satu pilihannya dokter di bidang patologi dan anatomi. Bisa jadi takdir Allah tentukan kita sebagai dokter di bidang patologi dan anatomi sehingga kalian nantinya enggak gampang lagi ya, enggak canggung lagi. Oh, saya sudah dapat ilmunya itu dari Bulia ya, berarti sudah dapat dokter Lia. Atau nanti Allah mentakdirkan di bidang yang lainnya, dokter gigi misalnya, atau dokter spesialis kulit atau yang lainnya ya. Tidak ada salahnya hari ini kita bersama dokter Lia ya, beliau akan memaparkan panjang lebar tentang patologi dan anatomi. Untuk itu anak-anak sekalian, sekali lagi ya, Pak Zen berpesan silakan dicermati, diperhatikan apa-apa yang nanti disampaikan oleh Dokter Lia, dan silakan ditanyakan sedetail mungkin. Manakala kalian kurang memahami dan ada yang pertanyaan yang kalian ingin tanyakan kepada beliaunya, karena kesempatan ini tidak terulang lagi ya. Belum tentu lagi kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Oleh karenanya patut kiranya kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kita yang luar biasa kepada Dokter Lia yang pagi hari ini sudah kiranya menyempatkan waktunya bersama kita, berbagi ilmu bersama kita. Dan anak-anak sekalian, mudah-mudahan yang kita ikuti bersama ini tentang ilmu tentang patologi dan anatomi ini sekali lagi bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya bermanfaat juga untuk keluarga kita serta lembaga kita tercinta Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Oleh karenanya silakan diikuti bersama, dan sekali lagi kami mewakili Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita yang luar biasa hari ini,
Ibu Dr. Ridholia SPPAK yang sudah kiranya menyempatkan waktunya berbagi ilmu bersama anak-anak Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya. Sekali lagi terima kasih, dan wabila akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Zainuri, Sarjana Pendidikan Islam, yang telah memberikan sambutan pada kesempatan pada pagi hari ini. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu puncak tema kita, puncak acara inti kita dalam acara puncak tema kelas 4 pada kesempatan kali ini, yaitu perkenalan dokter spesialis patologi anatomi ya, yang akan dipandu, yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Ridholia SPPAK. Tapi sebelum itu anak-anak sekalian, Pak Muhammad akan sedikit membacakan kurikulum vitae Ibu Dr. Ridholia SPPAK. Full name atau nama kepanjangannya adalah Ridholia Dr. SPPAK. Kemudian alamatnya ada di Jalan Maijen Profesor Dr. Mustafa nomor 47 Surabaya. Kemudian telepon 0231 502051 ya. Kemudian emailnya dr.ridholia@yahoo.com. Educational background, pendidikan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lulus tahun 2006, kemudian mengambil jurusan spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang diambil adalah spesialis patologi anatomi, lulus pada tahun 2015, kemudian mengambil subspesialis atau konsultan subspesialis patologi hematom limfoid dan endoktrin, lulus pada Agustus tahun 2021. Dengan segudang pengalaman, insya Allah nanti Dr. Ridholia akan memberikan materi yang sangat luar biasa pada kesempatan pada pagi hari ini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama anak-anakku sekalian, kepada Ibu Dr. Ridholia SPPAK kami persilahkan. Terima kasih Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Perguruan Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, Dr. Andes Haji Imam Hambali, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Zahrotul Mufidah, beserta jajarannya. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah, Ibu Juanita, beserta jajarannya. Terima kasih tadi Pak Zainuri yang mewakili, dan juga guru-guru Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya, dan juga anak-anak hebat sekalian ya, terutama ini kelas 4 ya, yang saya banggakan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya untuk saya dalam mengenalkan profesi dokter spesialis patologi anatomi. Ya, karena profesi ini banyak yang belum tahu nggih. Jadi karena spesialisnya ini di Indonesia mungkin masih sedikit,
dibandingkan dengan spesialis lain, dan juga kita lebih berkecimpung ya kerjaannya itu di rumah sakit ya, terutama di rumah sakit rujukan. Nah, ya kita mulai saja pengenalan tentang dokter spesialis patologi anatomi. Saya share screen deh. Sudah terlihat ya screen saya? Napa sudah terlihat? Sudah. Sampun. Sudah. Nggih, sampun. Monggo Ibu Dokter. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, ya ini adalah tempat Bu Dokter menghabiskan separuh perjalanan waktu ya di usia Bu Dokter ya, karena Bu Dokter ini masuk di Fakultas Kedokteran UNER pada tahun 2000. Ya, kemudian menempuh pendidikan dokter selama 6 tahun. Ya, jadi Bu Dokter lulus pada tahun 2006. Nah, setelah itu Bu Dokter mengambil PTT. Ya, jadi harus mengabdi ke masyarakat. Bu Dokter PTT selama 3 tahun. Jadi setelah lulus menjadi dokter, Bu Dokter PTT dulu selama 3 tahun di puskesmas. Kemudian setelah PTT, Bu Dokter kembali lagi mengambil dokter spesialis patologi anatomi. Nah, sama tempatnya di Fakultas Kedokteran UNER juga. Maaf ini karena pakai masker jadi agak sesak ya. Kemudian setelah mengambil spesialis patologi anatomi selama 4 tahun, ya, jadi 2006 Bu Dokter lulus, 3 tahun mengabdi, kemudian sekolah lagi di tahun 2011. Nah, sebagai dokter spesialis patologi anatomi selama 4 tahun, kemudian Bu Dokter mengambil subspesialis. Ya, jadi setelah lulus 2015, kurang lebih selama 5 tahun, Bu Dokter mengambil subspesialis di bidang patologi hematolimfoid dan endokrin. Jadi total Bu Dokter sekolah ini di kedokteran ini kira-kira selama 15 tahun. Ya. Nah, dan atas izin Allah Bu Dokter diterima sebagai staf di patologi anatomi. Jadi Bu Dokter bekerja di Rumah Sakit Dr. Sutomo yang ada di depannya Fakultas Kedokteran. Nah, dan sekaligus Bu Dokter juga mengajar di Fakultas Kedokteran UNER di bagian patologi anatomi. Ya, ini adalah gambar Bu Dokter ya bersama mahasiswa kedokteran yang lagi stase di bagian patologi anatomi. Setelah praktikum ini kita berfoto bersama di sini. Nah, ini juga Bu Dokter karena bekerja di rumah sakit pendidikan juga harus mengajar mahasiswa ya, dan juga calon dokter spesialis. Nah, karena Bu Dokter mengajar di Fakultas Kedokteran UNER, Bu Dokter juga harus bekerja di Rumah Sakit Universitas Erlangga ya. Jadi ini rumah ketiga dari Bu Dokter ya. Nah, ini di seberangnya lapangan hoki tepatnya ya, ini bagian dari Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Ini adalah tempat sehari-hari Bu Dokter bekerja, yaitu di Gedung Diagnostik Center lantai 6. Ya, jadi di sini
dikelompokkan ada dokter spesialis radiologi, patologi anatomi, patologi klinik yang semuanya mendiagnosis penyakit pasien. Nanti penyakit apa nanti ditujukan ke masing-masing spesialis yang ada di sini. Tujuannya untuk diagnosis apa penyakit pasien. Nah, ini patologi anatomi ada di lantai 6. Nah, ini ya, di lantai 6 nanti ada tulisan patologi anatomi. Nah, sekarang perlu tahu ya, anak-anakku sekalian, dokter spesialis patologi ya, itu kalau di luar negeri itu hanya patologi saja. Jadi patologi anatomi itu disebutnya dokter patologi saja. Tapi kalau di Indonesia patologinya ada 2, jadi jangan keliru. Ya, jadi ada patologi anatomi dan ada patologi klinik. Kalau yang periksa darah ya, yang ambil darah kemudian diperiksa darahnya apakah ada, misalnya gampangnya apakah ada kencing manis ya, kolesterol, itu dokter spesialis patologi klinik. Tapi kalau dokter spesialis patologi anatomi yang seperti Bu Dokter ini memeriksa jaringan tubuh manusia. Ya, jadi jaringan tubuh diambil ya, terutama pada pasien yang didiagnosis ada tumor, baik tumor jinak atau tumor ganas. Nah, itu adalah pekerjaan utama dari Bu Dokter ya. Jadi dokter spesialis patologi anatomi yang disingkat dengan SPPA. Nah, tadi anak-anakku sudah mendengar kata tumor ya. Apa sih tumor itu ya? Jadi tumor itu semua benjolan yang ada di tubuh kita ya, pertumbuhannya tidak normal ya. Jadi sebelumnya benjolan itu tidak ada, kemudian tiba-tiba ada ya. Nah, itu harus segera diperiksakan ke dokter ya. Andeng-andeng, tahu kan andeng-andeng itu tumor ya, karena benjolan ya. Apalagi misalnya sudah lama ada di pipi kita ya, tidak mengganggu ya, kemungkinannya jinak. Tapi tiba-tiba ada dan terus membesar, gatal, warnanya tidak hitam misalkan ya, atau permukaannya tidak rata. Nah, itu perlu segera diperiksakan ke dokter. Nah, jadi dokter spesialis patologi anatomi ini intinya ya sehari-hari kita ini mendiagnosis tumor. Nah, kebanyakannya mendiagnosis tumor. Nah, tumor bisa juga cairan tubuh. Jadi pada pasien tumor ganas ya, jadi tumor ganas itu disebut kanker atau kanker, yaitu seringkali pasiennya yang kankernya sudah menyebar ke misalnya ke paru-paru ya, itu ada cairan di paru-parunya. Jadi pasiennya merasa sesak. Nah, cairannya itu kemudian diambil oleh dokter paru ya, diambil dan dikirim ke patologi anatomi karena ingin dilihat apakah ada sel kanker di paru-paru di cairannya itu. Karena kalau sudah ada sel kanker di cairannya itu, maka stadiumnya akan bertambah dan pengobatannya akan lebih dahsyat lagi ya, lebih agresif lagi, dan kemungkinan untuk sembuh secara total akan sangat kecil ya. Jadi seperti itu. Jadi selain tumor yang padat, juga cairan tubuh yang Bu Dokter terima. Ya. Kemudian setelah dikirim ke dokter spesialis patologi anatomi, dipastikan ya, jadi dokter spesialis patologi anatomi mendiagnosis apakah tumor itu jinak atau ganas atau yang disebut kanker. Nah, mendiagnosisnya dengan menggunakan mikroskop. Ya, kenapa harus didiagnosis jinak atau ganas tumornya? Karena pengobatannya sangat berbeda pada tumor jinak dan tumor ganas ya. Jadi supaya pasiennya mendapatkan obat yang tepat. Nah, ini adalah tempat kerja Bu Dokter di Sutomo. Ya, kadang Bu Dokter juga bertugas di sini ya. Jadi mendampingi dokter bedah atau dokter kandungan atau dokter yang lain yang mengambil tumor dari pasiennya. Nah,
Ini ya, contohnya, jadi tumor itu bisa kecil, bisa sangat besar sekali. Setelah tumornya diambil, nah, dikirim ke bagian patologi anatomi yang ada di gedung bedah tadi. Nah, ini dokter di ruangan sebelah, ya, berseberangan dengan ruang operasi, menunggu tumornya tadi dikirim oleh dokter bedah atau kandungannya. Bu dokter menunggu kiriman itu karena dokter bedah atau kandungan ingin mengetahui apakah tumor ini jinak, apakah ganas, ataukah masih abu-abu antara jinak dan ganas, ya. Apabila tumornya jinak, ini dokter bedahnya sudah selesai operasinya. Jadi hanya mengambil tumornya saja. Tapi kalau ganas, dokter bedahnya selain mengambil tumor, juga mengambil jaringan sekitarnya. Ya, karena ganas, tumor ganas ini menyebarnya cepat. Dan juga setelah dioperasi, pasiennya disuruh untuk bisa penyinaran atau radiasi, atau ditambah obat-obat kimia yang disebut dengan kemoterapi. Yang biasanya habis kemoterapi langsung rambutnya rontok semua. Nah, itu pengobatan kemoterapi, ya. Nah, kalau tumornya masih abu-abu antara jinak dan ganas, nah ini nanti kita berdiskusi bersama dengan dokter bedah, ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian alat apa aja yang diperlukan oleh dokter spesialis patologi anatomi? Yang paling penting adalah mikroskop, ya, karena apabila kita mau melihat sel tumor, ya, sel itu kan sangat kecil, ya, anak-anak, ya, jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, ya, jadi harus dilihat menggunakan mikroskop. Nah, di situ tahu selnya jinak atau ganas. Ya, selain itu, apabila Bu Dokter bertemu pasien secara langsung, ya, pasien yang ada benjolannya, yang tumornya belum diambil, nah itu Bu Dokter perlu stetoskop dan tensimeter. Ya, kalau stetoskop ini untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, seperti suara detak jantung, kemudian bunyi pernapasan, kemudian bunyi usus, ya. Nah, apabila pasiennya sesak, ini pasti bunyi pernapasannya beda, ya. Kemudian detak jantung apabila ada yang tidak normal itu terdengar dengan stetoskop, ya. Kemudian tensimeter. Tensimeter ini tujuannya untuk mengukur tekanan darah pada pembuluh darah arteri. Ya, jadi untuk melihat apakah pasiennya ini ada darah tinggi. Karena apabila pasiennya mempunyai darah tinggi yang sangat tinggi, ya, apabila dilakukan penusukan jarum pada tumornya ini, itu harus hati-hati, ya. Kalau terlalu tinggi dan pasiennya gelisah, ya, Bu Dokter tidak berani melakukan penusukan tumor tersebut, ya. Khawatirnya nanti pasiennya malah pingsan, ya, atau serangan jantung. Dan ada lagi jarum, ya, jarum FNAB. FNAB itu salah satu pemeriksaan di patologi anatomi. Ya, jadi jarum ini digunakan untuk mengambil sel tumor. Ini adalah pemeriksaan awal, ya, yang diminta oleh dokter bedah ke dokter patologi anatomi untuk melihat apakah ada keganasan atau jenis tumornya apa sebelum dilakukan operasi. Nanti ada gambarnya. Nah, kemudian pisau potong tumor ini juga perlu, ya, sangat penting juga, ya. Jadi tumor yang tadi kita dapat, ya, dari dokter bedah itu harus dipotong-potong, ya, karena tumornya sangat besar seperti itu tidak cukup semuanya masuk ke mesin proses. Jadi harus dipotong-potong, harus dipilih, ya. Jadi motongnya juga ada ilmunya, harus dipilih mana tumor yang bagian tumor yang harus diambil, ya. Dan mesin proses tumor. Nah, mesin ini sangat banyak, ya, harganya juga tidak murah. Biasanya pemerintah daerah yang menyediakan ke rumah sakit rujukan, ya. Nah, ini
untuk memproses tumor tadi menjadi slide. Ya, nanti saya tunjukkan seperti apa supaya slide itu bisa dilihat di bawah mikroskop. Jadi tidak tumornya langsung yang ditaruh di mikroskop ya. Jadi sudah diproses sampai bentuk slide. Nah, baru dilihat di mikroskop. Nah, ini ya. Jadi tumor yang kita peroleh ya, yang sudah diambil oleh dokter bedah itu diukur. Nah, jadi tumornya diukur, kemudian dipotong-potong. Pisaunya bisa pakai cutter ya, kadang bisa pakai pisau dapur ya. Jadi memang tidak ada pisau khusus. Diambil, dipotong secukup kaset yang ya istilahnya ini kaset ya, Nana ya. Nah, ini kaset. Nah, ini tumornya ditaruh di sini. Nah, setelah ditaruh di sini, tumornya dimasukkan ke dalam mesin proses. Ya. Nah, ini adalah mesin untuk memproses tumor ya. Jadi banyak sekali mesinnya. Tumornya diproses, kemudian tumornya dipotong setebal sampai 5 mm. Jadi sangat tipis sekali ya. Dengan pakai mesin pemotong ini. Nah, jadi tumornya ada di situ. Tumornya ada di sini dan sampai jadi slide. Nah, ini ya, sampai jadi seperti ini. Nah, baru ini yang dilihat di bawah mikroskop. Itu tadi yang tumor ya, yang padat. Nah, sekarang Bu Dokter juga menerima cairan. Tadi Bu Dokter ceritakan bahwa pada pasien kanker yang sudah menyebar ya, kanker kandungan itu bisa ada cairan ya di perutnya. Jadi kelihatan kan perutnya membesar, pasiennya kurus ya biasanya. Mungkin pernah lihat ya, kemudian bisa juga pasiennya sesak, ternyata ada di pleura ya, di pembungkusnya paru. Nah, itu cairan yang Bu Dokter terima. Cairannya juga diproses, kemudian sampai jadi slide dan dilihat di mikroskop. Nanti dilihat juga apakah ada sel ganasnya. Setelah itu, ini Bu Dokter bersama dengan mahasiswa Bu Dokter ya, calon dokter spesialis patologi anatomi dan juga rekan melihat bersama dengan mikroskop tandem, istilahnya ini mikroskop 6 mata ya. Jadi Bu Dokter yang menjalankan, yang kedua Bu Dokter mahasiswa Bu Dokter ini bisa melihat ya, sekaligus memberi pembelajaran kepada calon dokter spesialis patologi anatomi. Ya, kita lihat bersama di sini apakah ada sel ganas atau tidak. Ya, ini tadi ini slide ya, anak-anaknya slide yang tadi sudah jadi ya dan sudah diwarna dan dilihat di bawah mikroskop. Nah, kemudian ada juga di patologi anatomi pemeriksaan langsung ke pasien. Tadi kan Bu Dokter hanya terima tumornya saja atau cairannya saja. Nah, ini juga ada yang pemeriksaan langsung ke pasien. Nah, tapi pasiennya ini yang diperiksa yang mana? Pasien yang ada benjolan. Jadi benjolannya kelihatan. Nah, ini disebut dengan pemeriksaan SNAP. Ini pemeriksaan awal sebelum dokter bedah melakukan operasi. Ya, ini adalah alat-alat yang diperlukan ya, dari mikroskop ya, kemudian jarum SNAP untuk menusuk tumor, kemudian tensimeter ya, kemudian stetoskop ya, tadi sudah Bu Dokter jelaskan ya masing-masing fungsinya ya. Ini adalah stetoskop, kemudian ini tensimeter ya, tensimeter, dan ya ini adalah yang di depan Bu Dokter ini adalah mikroskop ya. Ya, tadi yang Bu Dokter ketemu langsung sama pasiennya
Nah, dokter melakukan pemeriksaan dulu ke pasiennya, apakah pasiennya ada gangguan di pernapasan, ya, di jantung, ya, dan juga perut. Nah, setelah pasiennya normal semua, baru dokter lakukan penusukan dengan jarum di benjolannya ini. Nah, jadi ini pasien ada tumor di leher, ya, kelihatannya lehernya membesar, ya, ada tumor di sini dan dilakukan penusukan dengan jarum. Nah, nanti diharapkan sel-sel tumornya masuk ke dalam jarum. Setelah itu diperiksa di bawah mikroskop. Selain itu, karena bekerja di rumah sakit pendidikan, ya, dokter juga harus membimbing para calon dokter spesialis TA. Jadi di dalam ini juga ada ruang diskusi atau ruang kuliah. Nah, ini kita belajar bersama dengan calon dokter spesialis, dokter yang menerangkan dan langsung terhubung ke layar. Nah, sekarang karena pandemi, ya, jadi enak ada Zoom, ya, jadi yang hadir bisa lebih banyak baik offline maupun online. Ya, karena pandemi Rumah Sakit Dr. Sutomo membatasi juga jumlah peserta didik yang masuk. Jadi dibagi dua, ya. Ada yang sebulan online, kemudian ada yang offline, dan bergantian seperti itu. Ya, di sini juga ada ruang perpustakaan, ya, yang berisi textbook, ya, buku-buku yang rata-rata bahasa Inggris, ya, karena textbook, ya, dari luar. Nah, itu untuk acuan kita dalam mendiagnosis tumor. Ya, demikian presentasi singkat dari Bu Dokter. Ini ada kutipan bagus dari Imam Al-Ghazali bahwa ilmu itu ada derajatnya, ya, anak-anak sekalian. Jadi menuntut ilmu itu adalah takwa, menyampaikan ilmu yang kita punya adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencari ilmu adalah jihad. Jadi tetap semangat anak-anakku semua dalam mencari ilmu apapun kondisinya. Nah, ini ada semboyan dari Organisasi Patologi Internasional bahwa bila tidak ada patologi, maka tidak ada diagnosis. Bila tidak ada diagnosis, maka tidak ada terapi, dan tidak ada obat, karena tidak tahu diagnosisnya apa. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih Ibu Dokter atas penjelasan materi yang sangat-sangat luar biasa berkaitan dengan dokter spesialis patologi anatomi. Itu kerjanya sebenarnya ngapain sih, gitu kan, ya. Dan alhamdulillah tadi sudah banyak sekali dijelaskan oleh Ibu Dokter. Ternyata tugas utama daripada Ibu Dokter Ridholia ini adalah untuk memeriksa, ya, memeriksa jaringan tubuh manusia. Apakah ini ada tumor atau ada cancer, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, Ibu Dokter Ridholia, mungkin ada beberapa pertanyaan dari kami untuk memancing anak-anak supaya nanti bertanya juga kepada Ibu Dokter. Tapi sebelum itu akan ditanyakan dulu sama Pak Muhammad. Sebenarnya perbedaan dari dokter biasa dengan Ibu Dokter spesialis itu sebenarnya apa sih? Monggo dijawab Ibu Dokter. Iya, jadi dokter biasa itu maksudnya dokter umum, ya, Pak. Ya? Iya, Pak. Jadi dokter umum, bukan dokter pasti, biasa. Ya, semuanya pasti melalui menjadi dokter umum, ya. Kemudian apabila ingin mendalami di salah satu bidang yang berhubungan dengan kedokteran, ya, itu bisa mengambil pendidikan spesialis, ya. Jadi
lebih dalam lagi belajarnya yang dokter spesialis sesuai dengan bagian yang dipilih ya. Dan ada tuh spesialis mata, spesialis bedah ya. Jadi lebih spesifik, lebih dalam lagi belajarnya ya. Tinggal mana yang mau dipilih ya. Salah satunya adalah dokter spesialis patologi anatomi ya, ada. Seperti itu. Jadi kalau dokter umum general ya, jadi secara umum lulus pendidikan dokter menjadi dokter umum. Kalau mau jadi spesialis di bidang ini ya harus mendalami lagi, harus sekolah lagi. Ya seperti itu Pak. Iya. Dengan dokter spesialis otomatis jangka panjang untuk studinya lebih panjang ya, dokter ya. Menghabiskan total semuanya 27 tahun. Untuk mengambil spesialis patologi anatomi, luar biasa. Ya 6 tahun pendidikan dokter, dokter spesialisnya 4 tahun, Muhammad 10 tahun, kemudian subspesialisnya itu 5 tahun. Jadi total 15 tahun. Total 15 tahun. Belum itu ditambah belum terhitung SD, SD ya, terhitung SD. SMP, SMA, total semuanya 27 tahun. Ya. Anak-anak sekarang masih di usia SD. Masih kelas 4. Ya, masih sangat panjang sekali ya. Jadi untuk kalian jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu ya. Seperti yang dikatakan sama Ibu Dokter tadi, harus tetap semangat ya. Baik Bu Fida, mungkin iya. Oke, terima kasih Pak Muhammad. Gantian Bu Fida ini yang mau tanya. Baik Bu Dokter, pertanyaan selanjutnya, kenapa Bu Dokter memilih spesialis tersebut tadi, spesialisnya anatomi dan... Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi sama yang ditanyakan oleh guru saya pada saat saya memilih mencoba mendaftar sebagai calon dokter spesialis patologi anatomi. Kenapa memilih ini? Ya, jadi yang pertama saya melihat perkembangan ilmu yang ada di dunia ini ya, khususnya di Indonesia tentang kanker. Nah itu sangat pesat ya, jadi masih harus banyak sekali yang PR kita ya, yang harus diteliti, mengapa kok kanker ini sulit sekali ya, tumor ganas ini sulit sekali untuk diobati ya, kemudian diagnosisnya sangat banyak. Nah saya tertantang di situ, ternyata dokter spesialis patologi anatomi ini yang mempelajari tentang bagaimana mendiagnosis kanker itu. Ya, selain itu di Indonesia dokter spesialis patologi anatomi ini masih cukup sedikit jumlahnya ya. Jadi saya merasa tertantang ya, tertantang untuk sekolah lagi mengambil jurusan dokter spesialis ini. Ya, dan yang ketiga adalah dokter spesialis patologi anatomi ini penentu diagnosis. Ya, jadi dokter bedah, dokter kandungan yang mengambil tumor pasien itu tidak akan bisa melanjutkan pengobatan ke selanjutnya apabila kita tidak mendiagnosis, ya, apabila tidak ada dokter spesialis patologi anatomi yang mendiagnosis jenis tumornya apa dan tumornya jinak atau ganas, itu tidak bisa dilakukan pengobatan selanjutnya. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya baik untuk sejawat dan juga terutama untuk pasien penderita kanker. Ya. Gitu. Terima kasih Bu Dokter, luar biasa sekali ya. Tadi alasan Bu Dokter Lia untuk mengambil spesialisnya untuk menebarkan manfaat ya kepada para pasien sehingga bisa mendiagnosis penyakit kankernya supaya pasiennya bisa diobati dengan maksimal. Subhanallah. Sangat luar biasa ya. Karena penyakit kanker di Indonesia sendiri juga sudah semakin banyak begitu ya, karena
Kalau tidak ada yang mendiagnosis, ya otomatis banyak korban juga di situ gitu Bu Fida. Oke, baik anak-anak, mungkin anak-anak banyak pertanyaan ini yang akan ditanyakan kepada Ibu Dokter. Ya, berkaitan dengan profesi dokter atau yang digeluti oleh Dokter Ridholia ini sendiri dan lain-lain mungkinnya. Oke, Pak Muhammad dan Bu Fida di sini akan membuka 3 pertanyaan. Nah, silahkan bagi anak-anak yang mau bertanya kepada Ibu Dokter, silahkan lambaikan tangan. Ya. Oke, ini sudah ada yang mau bertanya, Pak. Ini ada Syihab dari kelas 4. Oke, Syihab, bisa di-unmute, Nak? Iya. Diawali dengan salam dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya pengen tanya, apa itu tumor itu seberapa bahaya sih? Iya. Luar biasa pertanyaannya. Jadi seberapa bahaya sih tumor itu? Terima kasih untuk Syihab yang sudah bertanya. Monggo Ibu Dokter, pertanyaan dari Syihab bisa dijawab. Ya, terima kasih Nak Syihab ya atas pertanyaannya. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi tumor itu seberapa bahaya? Tadi sudah Bu Dokter jelaskan bahwa tumor itu ada tumor jinak, ada tumor ganas, ada yang abu-abu ya. Kalau jinak itu sudah diambil tumornya saja sudah selesai, pasiennya sudah sembuh ya. Jadi tidak bahaya yang tumor jinak. Tapi kalau yang tumor ganas, nah ini apabila tidak segera didiagnosis dan diobati, maka sel-sel ganasnya ini cepat menyebar ke tubuh pasien ya. Pasiennya bisa cepat mengalami kematian ya, karena ganas, jadi cepat sekali sel kankernya ini menyebar. Jadi harus segera didiagnosis dan diobati. Jadi sangat bahaya apabila ditunda ya. Jadi misalnya ada, ya semoga tidak ada keluarga, ada tetangga, kerabat yang ada benjolan tiba-tiba ya, merasakan ada benjolan, nah itu disuruh langsung periksa ya, karena tumornya bisa jinak, bisa ganas. Kalau ganas sangat bahaya ya. Kalau terlambat bisa sangat bahaya. Tapi kalau masih awal, tumor ganasnya masih stadium awal, itu bisa sembuh dengan sempurna. Ya, sudah banyak pasien di dokter yang alhamdulillah penyakit kanker, tapi alhamdulillah sudah sembuh sampai saat ini masih hidup. Ya. Jadi kalau segera diobati, ya akan lebih baik. Ya, karena kalau ganas itu bahaya, itu sangat bahaya. Jadi harus segera didiagnosis, harus segera diobati. Ya. Jadi suruh periksa ke dokter ya, jangan membawa ke dukun ya. Ya. Terima kasih Nak Syihab. Pertanyaan selanjutnya mungkin. Jelas ya, Syihab? Jelas Syihab ya. Oke, terima kasih Bu Dokter atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Mas Krisna. Silakan Mas Krisna, di-unmute nah. Assalamualaikum, saya Krisna. Bu, saya mau bertanya, kalau semisal tumornya sudah diambil, itu dihancurkan, dimusnahkan, atau dibuat penelitian yang agar tahu lebih lanjut? Gimana, Bu? Bisa diulangi lagi pertanyaannya, Mas Krisna? Iya, setelah tumornya itu diambil, apakah dimusnahkan? Dimusnahkan atau ya, atau tetap diteliti untuk tahu lebih lanjut. Oh, atau diteliti untuk lebih lanjut. Tahu lebih lanjut. Baik, sudah ditangkap untuk Krisna pertanyaannya. Monggo Ibu Dokter. Ya, terima kasih Mas Krisna, pertanyaan yang bagus ya. Jadi tadi sudah Bu Dokter jelaskan juga, ya tumor yang diambil itu tidak dibuang, tapi dibawa ke dokter spesialis patologi anatomi untuk
dilihat ya untuk didiagnosis pakai mikroskop ini yang di depan Bu Dokter ini, apakah tumornya jinak atau ganas dan nama tumornya apa ya. Jadi tidak dibuang ya Mas Krisna ya, jadi dibawa ke dokter spesialis patologi anatomi. Jelas Mas Krisna? Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Krisna. Jadi setelah diambil itu diteliti Krisna, tidak dimusnahkan. Ya, untuk apa? Untuk bahan-bahan selanjutnya. Apakah ada yang sama dengan pasien yang seperti ini gitu? Nanti ada datanya, nanti tinggal dilihat seperti itu. Terima kasih Krisna, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk selanjutnya Bu Fida, apakah masih ada pertanyaan dari anak-anak? Iya Pak, ini masih ada Pak. Antusias sekali anak-anak ini, banyak yang mau tanya ini ternyata. Silakan ada Bu Fida, Mas bisa dipilih Fahri. anaknya. Silakan Fahri. Mas Fahri. Iya, pada Fahri, salam dulu ya nak ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Iya. Bu Dokter, saya mau Waalaikumsalam. tanya berapa persen kemungkinan untuk mengalami penyakit tumor? Ya, terima kasih Mas Fahri. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Berapa persen kemungkinannya? Nah, sampai sejauh ini ya, Nak, di literatur ya, di jurnal itu memang penyebab utama tumor itu masih belum diketahui secara pasti ya. Jadi setiap tumor itu diteliti, banyak faktor yang mempengaruhi ya, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tumor itu ya. Berapa persen? Nah, kalau dilihat dari data yang ada di jurnal ya, di literatur yang Bu Dokter baca, nah, semakin tinggi. Jadi misalnya ada satu keluarga ya, satu keluarga langsung, misalnya ibu terkena kanker payudara, yaitu kemungkinannya untuk anaknya yaitu terkena kanker payudara, jadi yang satu darah itu lebih tinggi kemungkinannya, tapi tidak pasti kena kanker payudara juga gitu, tidak, tapi ada resiko yang lebih tinggi ya berkaitan dengan gen ya, jadi berkaitan dengan adanya satu darah itu tadi ya. Nah, kemudian untuk terkena kanker-kanker yang lain, misalnya tidak ada kerabat ya, tidak ada keluarga yang satu darah yang terkena kanker. Nah, tiba-tiba tapi ada juga yang terkena kanker itu ya. Jadi kemungkinannya memang berapa persennya kurang jelas ya, kurang jelas. Tapi pada yang anggota keluarganya yang satu darah ya itu terkena kanker, nah itu punya resiko yang lebih tinggi untuk kita terkena kanker. Jadi dimohon untuk meningkatkan hidup sehat ya, pola hidup sehat bagi siapapun yang sudah ada keluarga yang terkena kanker. Seperti itu ya Mas Fahri ya. Jelas Mas Fahri? Iya, begitu Fahri. Jadi masih belum diketahui. Jadi setiap manusia itu punya kemungkinan iya, punya mendapatkan penyakit kanker. Untuk itu pola hidup sehat ya. Mungkin bisa dijelaskan Ibu Dokter, pola hidup sehat itu yang seperti apa untuk anak-anak ini gitu. Ya, pola hidup sehat untuk kita semua itu ya pertama makanannya ya, makanannya dijaga yang banyak sayuran ya, 4 sehat 5 sempurna. Junk foodnya jangan terlalu banyak ya. Sekarang berkeliaran ya junk food di mana-mana. Kemudian olahraga yang teratur ya, kemudian istirahat yang cukup ya, jangan sampai gadget ya, sekarang tuh ada gadget, nah itu jadi istirahatnya jadi kurang ya karena bermain gadget terus. Nah jadi itu hati-hati, jadi harus selain makanan, olahraga dan juga istirahat yang cukup ya. Itu ya, jangan lupa jangan gampang stres ya, jadi harus selalu ceria, harus selalu bersyukur ya, selalu gembira ya, jadi jangan mudah stres yang yaitu itu tips dari Bu Dokter. Iya, jadi itu anak-anak, pola hidup sehat itu antara lain adalah
makanan 4 Makan sehat makanan 5 sehat. sempurna gitu Bu Fida. Bu Fida biasanya makan 4 sehat 5 sempurna apa enggak? Insya Allah. Insya Allah. Dan dikurangi junk food Bu Fida, Iya, kayak itu yang KFC, kadang susah, McD. Pak. Iya, Nah, suka sekarang tergiur. banyak loh, sekarang itu ada chat time, ya, Iya, ada forestry. Iya, suka tergiur. Banyak soalnya sekali. katanya enak. Iya, ada haus, macam-macam sekarang makanan-makanan Dikurangi yang ya, Nak, junk food itu dikurangin ya, jangan terlalu sering. Mungkin 1 minggu 1 kali boleh lah ya untuk Banyakin sayurnya. mengetahui rasanya itu seperti apa gitu ya. Kemudian olahraga juga yang cukup ya, ketika Sabtu, ketika hari Ahad itu mungkin digunakan untuk olahraga sebentar ya. Kemudian jangan lupa istirahat yang cukup. Dan yang paling penting ini Bu Fida, harus bahagia dan selalu ceria. Ceria, bersyukur, ya. Gitu. Nggak boleh ya. cemberut, bahagia selalu. Iya, bahagia. Tapi gak boleh keterlaluan bahagianya. Nanti tiba-tiba di jalan ketawa-ketawa sendiri. Iya, begitu Bu Fida, pola hidup sehat kata Bu Dokter Ridholia. Ya, bisa diterapkan ya anak-anak ya. Kita terapkan bersama-sama supaya kita terhindar dari segala penyakit, terutama penyakit kanker ya, cancer atau tumor itu. Oke Bu Fida. Oke, ternyata sudah terjawab 3 pertanyaannya tadi Sudah Pak. terjawab 3 Iya, pertanyaan. karena kita Baik. tadi cuma bukanya 3 pertanyaan, jadi cukup pertanyaan dari teman-teman. Gantian Bu Dokter yang mau tanya. Padahal ke di sana teman-teman. masih banyak sekali anak-anak yang pengen banyak yang bertanya. Tapi waktunya Waktu gitu kita Bu Fida terbatas ya. terbatas sekali. Ibu dokter juga mungkin ada aktivitas lagi gitu ya. Untuk acara selanjutnya apa ini Bu Fida? Pertanyaan dari Bu Dokter ke anak-anak Pak. Kepada Bu Dokter bisa bertanya ke anak-anak. Nanti yang gitu. bisa menjawab silahkan raise hand please. Iya, jadi ada kuis dari Ibu Dokter. Iya. Monggo Ibu Dokter, Baik. kami persilahkan. Ya baik. Bu Dokter ini mempunyai 3 kuis ya. Siapa yang bisa menjawab nanti dapat hadiah katanya ya. Iya. Nah, saya Bu Dokter share screen. Yang bisa menjawab langsung raise hand, nanti akan dipilih oleh Pak Muhammad dan Bu Hida ya. Sudah terlihat? Sampun. Ya. Ya, pertanyaan pertama, kuis pertama, alat bantu apakah yang sangat diperlukan oleh dokter spesialis patologi anatomi dalam mendiagnosis tumor? Iya. Iya. Oke, akan dijawab oleh Marizan. Silakan Alat Mas bantu apakah yang Marizan. sangat diperlukan oleh dokter spesialis patologi anatomik dalam mendiagnosis tumor? Silakan Ezan dijawab kuis dari Ibu Dokter. Ya, apa jawab? Reza? Bedah. Pisau bedah. Pisau Kurang bedah. tepat. Kemudian apa lagi? Salah satu saja. Ya, Oh, satu jawabannya saja. hanya satu. Yang paling Jawabannya penting, hanya satu. iya, yang paling urgent, yang sangat diperlukan. yang paling utama diperlukan oleh dokter anatomi patologi. Ada lagi selain Ezan? Rayan. Silakan Rayan. Mas Rayan. Silahkan Rayan dijawab nak. Suntik ANVB. Suntik ANVB. ANVB. Betul Bu Dokter? Kurang tepat. Kurang tepat. Jadi sebenarnya sudah dijelaskan juga sama Bu Dokter. Di depannya Bu Dokter itu ada loh. Ada loh, kelihatan. Kelihatannya Oh, besar. Tahu. Bu, Ranta, Bu. Coba. Ada lagi Ada selain lagi, Bu. Rayan dan Aizan? Adif. Adif. Silakan Adif. Silakan Mas Adif. Silakan di unmute dulu nak. Di unmute dulu. Cek suara. Oke, baik. Silakan. Mikroskop. Mikroskop. Betul Bu Dokter? Betul Bu Dokter? Ya, betul sekali. Betul Selamat, sekali. Mas Adi. Mikroskop. Selamat
Mas Adi. jawabannya. Oke, baik. Ya. Lanjut pertanyaan kuis kedua. Iya, kuis yang kedua anak-anak siap-siap ya. Mengapa bila ada benjolan ya? Yang pertama yang sebelumnya tidak ada, kemudian tiba-tiba ada benjolan dan semakin membesar, itu perlu segera diperiksakan ke dokter ya. Wah. Mengapa? Mengapa bila ada benjolan di tubuh kita yang sebelumnya tidak ada dan sekarang ada, perlu segera diperiksakan ke dokter? Kenapa? Yuk silahkan dijawab. Raihan, silakan Mas Raihan. Raihan Abqori. Raihan Abqori. Agar dia semakin besar dan berbahaya. Kenapa nak? Bisa diulangi? Agar dia semakin membesar dan tidak semakin berbahaya. Agar tidak semakin membesar dan Besar dan tidak berbahaya. semakin berbahaya. Apakah Kalau sudah berbahaya benar? nanti takutnya apa, Nak? Kalau Takutnya sudah berbahaya tumornya takutnya apa? kenapa? Misalnya membesarnya cepat. Bisa buat cepat mati. Bisa cepat mati. Ya. Saya cepat mati. Gimana Ibu Dokter? Gimana, Bu Dokter? Jawabannya dari Raihan? Mungkin ada lagi, mungkin Mungkin bisa ada menjawab. lagi. Mungkin ada Oke. lagi. Mas Sultan. Mas Sultan, Silakan, silakan Sultan. Sultan. Karena tanda-tanda tumor yang berbahaya. Karena tanda-tanda Hampir sama tumor tadi, yang sudah berbahaya. Gimana jawabannya Ibu Dokter? Tadi tumor ada berapa macam? Iya, kurang tepat. Kurang tepat. Tadi tumor ada berapa macam, Nak? Ya. Tadi yang ditakutkan Iya. apa? Iya. Oke, Kan kita cari ada jawabannya. tumor, sedikit lagi. tumor itu kan ada dua ya Bu Fida ya, ada Ada- tumor ada jinak, yang ada tumor ganas dan ganas. jinak. Ya, gitu. Kenapa kalau umpamanya ada benjolan segera diperiksakan ke dokter? Kita masih belum tepat nih menjawabnya. Kurang Atalah. sedikit. Ini Kurang Iya, sedikit kurang lagi. sedikit. kurang sedikit lagi. Oke, ini ada Mas Atala, Pak, yang mau menjawab. Oh, iya. Atala, Silakan Mas silakan, Atala. Atala. Dijawab pertanyaannya. Iya. Nanti lama-lama kalau tidak diperiksa ke dokter, lama-lama nanti menjadi tumor ganas. Iya, apakah betul Bu Dokter ini- seperti itu jawabannya? Ini yang sudah paling mendekati ya. Jadi Paling mendekati. jadi ya nggak apa-apa. Ya, jadi betul ya. Jadi Betul. yang ditakutkan adalah kalau tumor ganas ya. Kalau tumor ganas apabila tidak segera diperiksakan ke dokter akan cepat menyebar ke seluruh tubuh ya, menjadi sangat bahaya dan pasiennya ya bisa tidak tertolong ya. Jadi Iya. khawatirnya tumor itu ganas ya. Jadi karena tidak semua tumor itu jinak ya. Jadi ada yang jinak, ada yang ganas. Yang ganas Iya. itu yang sangat bahaya. Sangat berbahaya. Jadi begitu anak-anak ya jawabannya ya. Ketika kita mungkin sudah dewasa nanti tiba-tiba ada benjolan, harus segera ke dokter. Takutnya benjolan itu adalah tumor ganas Bu Fida. Iya, Ya, kalau sudah takutnya ganas, sudah nanti ganas. akan bisa menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya seperti Iya, itu. gitu, Dan menyebar pengobatannya seluruh tubuh. akan semakin dahsyat tadi Dahsyat katanya, tadi katanya. Bu Dokter. Iya. Kepalanya harus plontos, harus gundul, Harus di kemoterapi harus di tadi ya, Pak, ya. Seperti itu ya. Pertanyaan yang Pertanyaan ketiga, selanjutnya. Ibu Dokter. Pertanyaan terakhir. Bentar. Bentar ya. Tidak bisa. Nah, apakah peran dokter spesialis patologi anatomi di rumah sakit? Tadi Bu Dokter sudah menjelaskan ya, dokter spesialis patologi Gak kerungu, Pak, anatomi suaranya. itu apa? Iya. Dengar? Apakah peran dokter spesialis patologi anatomik di rumah sakit? Nah, tugas utamanya paling tepatnya
dokter anatomi di rumah sakit itu ngapain? Yuk silakan dijawab. Iya, sangat banyak sekali yang memberi tanda ya. Yang akan dipilih sama Pak Muhammad, Erina. Iya, silakan Erina. Menganalisa. Menganalisa apa? Menganalisa apa, Nak? Hasil udah. Coba diulangi. Bisa diulangi? Menganalisa hasil udah. Menganalisa hasil udah. Bedah. Hasil bedah. Betul begitu Bu Dokter jawabannya? Kurang tepat. Ya, hasil bedahnya apa? Coba ada lagi. Siapa tahu ada lagi yang lebih tepat. Iya. Oke, baik. Lanjut ke yang lain. Atta Abiraya, silahkan menjawab. Nak. Apa? Bisa hasil bedah tumor. Memeriksa hasil bedah tumor. Ya, betul Bu Dokter? Ya, betul. Ya, betul sekali ya. Jadi hasil bedah ya. Jadi yang tumor yang diangkat oleh dokter bedah ya. Jadi dokter spesialis patologi anatomi memeriksa tumornya itu ya. Iya. Betul ya. Iya. Terima kasih. Seperti itu Bu Fida. Alhamdulillah selesai sudah puncak tema tanya kita. Jawabnya. Gak terasa Pak ya, ternyata sudah di penghujung acara. Di penghujung acara kita. Untuk acara selanjutnya, Bu Fida? Acara selanjutnya yakni penutup dan doa. Ini akan dipimpin oleh Ustadz Darsono. Kepada Ustadz Darsono, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, lebih berkahnya acara hari ini kita ada bersama-sama. Semoga kita dapat ambil hikmah dan dapat kita akan sadari dan nanti kita anak-anak tercapai. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il akhwali wal afat wa taqdirana ya Allah biha jami'al hajat وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتقضي لنا يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا
وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل علم وأهل خير وأهل تقى وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل القرآن وأهل الجنة ولا تجعلنا واقفهم من شر والضير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله قرة أعين يا الله واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, dengan dibacakannya doa tadi, maka berakhir pula untuk kegiatan puncak tema kelas 4 pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita akhiri, ada pengumuman dari Bu Fida. Silahkan Bu Fida. Oke, sebelum Bu Fida bacakan pengumuman-pengumuman, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Dr. Ridholia yang telah membagikan ilmunya kepada kita semuanya, terutama kepada anak-anak kelas 4. Terima kasih Bu Dokter. Sami-sami. Baik anak-anak, kita say thank you bersama-sama kepada Ibu Dokter ya. Silakan audionya di unmute semuanya. Iya. 1, 2, 3. Say thank you. Thank you. Terima kasih. Oke, untuk itu apabila Bu Dokter ada kesibukan mungkin lain, foto bersama ada. Foto bersama dulu sama Bu Dokter, Bu Fida. iya. Ada sesi foto bersama dulu. Baik, boleh gimana ini modelnya? Fotonya gini apa gimana Pak? Kayaknya mungkin terserah, biar bisa diatur Bu kompak Fida gitu. Iya. Yang penting anak-anak harus kelihatan kameranya ya. Iya. Kameranya di-on-kan semuanya ya. Kita foto bersama dengan Bu Dokter. Posisinya dibenarkan ya Nak ya. Posisinya. Senyum semuanya ya. Senyum semuanya ya. Iya, senyum. Kiss. Kiss. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Diangkat jempolnya. Kiss. Oke, Tahan, satu tahan kali ya. lagi ya. Satu kali lagi sebentar. Gaya bebas. Gaya bebas, ya. Gaya bebas sekarang bersama Bu Dokter ya. 1, 2, 3.
Oke, Oke, baik. cukup. Terima kasih Bu Terima Dokter. kasih Kami banyak Bu ucapkan Dokter. mudah-mudahan atas bermanfaat untuk waktunya, anak-anak atas semuanya. ilmunya. Iya. Ada pengumuman lagi Bu Fida sebelum diakhiri? Menawi Bu Dokter mau ada kesibukan lain boleh undur diri terlebih dahulu. Oke. Matur nuwun semuanya, saya izin live nggih. Terima Dan ada kasih. tugas yang lain. Kiss, bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut ke pengumuman ya, teman-teman. Pasti udah pada nggak sabar. Ada apa ya di akhir Pengumuman acara apa ini? Bu Fida? Pengumuman apa ya Bu Sepertinya Fida ya? sangat seru sekali ini. Preskah atau apakah? Iya. Oke, yang pertama tadi sudah disebutkan ya, kalau ada hadiah atau door prize untuk 3 penanya dan 3 penjawab terbaik. Tadi kan Bu Dokter sudah menyampaikan pertanyaan dan ada beberapa yang jawab, dipilih 3 yang terbaik dan Siapakah 3 itu? penanya. Siapakah itulah, itu nanti diumumkan chat pribadi. Untuk yang kedua ya, untuk pengumuman kedua yaitu pasca acara puncak tema ini, teman-teman nanti diberikan tugas oleh Pak Yusuf. Nanti info selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Yusuf secara langsung ya. Jadi nanti ada penugasan setelah acara ini. Kemudian pengumuman yang terakhir ini Pak yang paling menegangkan, yakni pengumuman pemenang dari produk EcoBreak. Oh, EcoBreak yang dulu itu ya Bu Fida, yang puncak tema juga ya? itu ya. Masih ingat ya? Oh iya. Kan ada beberapa yang sudah mengumpulkan produk EcoBreak. Apakah akan dijapri atau langsung diumumkan di sini Bu Fida? Langsung diumumkan. Waduh, langsung diumumkan di sini ya. Oke. Silahkan didengarkan dengan baik. Silakan disimak baik-baik ya. Juara 3 dulu Bu Fida. Juara 3 produk EcoBreak yaitu Ananda Atta Abiraya dari kelas 4A. Atta Abiraya dari kelas 4A. Selamat kami ucapkan kepada Ananda Atta Abiraya memperoleh juara ketiga untuk produk EcoBreak-nya ya. Iya, selamat Mas Atta. Juara 2 yaitu Mas Noval Fauzan dari kelas 4B. Noval Fauzan untuk Selamat juara Mas kedua dari Noval kelas 4B. Selamat kepada Ananda Fauzan. Untuk juara pertama Pak ini. Juara 1 ya Bu. Dari tadi sudah Mas. Ini Mbak atau Mas ya? Yang juara 1 ya. Pasti Mbak ini pasti. Pasti Mbak. Pasti Mbak dong. Juara 1 yaitu Ananda Syihab dari kelas 4C. Ananda Syihab. Ternyata bukan Mbak, salah Pak Muhammad. Iya, mbak-mbaknya belum beruntung ya. Mas-mas semuanya ya. Iya, mas-mas. Selamat kami ucapkan kepada Syihab sudah menjadi juara 1 dalam produk EcoBreak kelas 4 ya. Oke, untuk itu nanti hadiahnya infonya bisa diambil di sekolah nanti via Japri, nanti diinfo wali kelas masing-masing. Oke, baik. Tugasnya nanti akan di Japri, kemudian info selanjutnya berkaitan dengan pengambilan hadiah juga akan di Japri. Untuk itu dan setelah itu usai sudah acara kita pada pagi hari ini ya. Baik. Saya Pak Muhammad dan saya Bu Fida undur diri. Undur diri. Masih belum. Ada menyampaikan apa lagi? Ada tugas apa? Katanya tadi Japri. Oke, ternyata masih ada info tugas dari Pak Yusuf yang akan disampaikan secara langsung pada hari ini. Kita persilakan Pak Yusuf. Jangan keluar dulu ya Nak ya, tetap di sini.
Udah. Oke, baik anak-anakku sekalian, ternyata tugasnya akan dibacakan langsung ya, tidak dijapri ternyata. Tugasnya adalah menulis cerita. Aku bangga dengan profesi orang tuaku ya. Jadi ketentuannya yang pertama adalah temanya aku bangga dengan profesi orang tuaku. Kemudian dikumpulkan berbentuk ketikan berformat .doc atau .docx ya, X ya, docx ya. Kemudian dikumpulkan terakhir pada tanggal 10 Desember 2021. Link pengumpulan ceritanya ada di situ ya, bisa di capture ini. Nanti akan dikirim lagi. Oke, akan dicapri ya. Bukan dicapri tapi akan diumumkan di grup mungkin ya. Jadi akan di-share ini tugasnya, yaitu menulis cerita aku bangga dengan profesi orang tuaku, diketik ya berformat .doc atau docx, kemudian dikumpulkan terakhir tanggal 10 Desember 2021 di link pengumpulan yang ada di bawah. Oke, baik. Ada lagi untuk pengumumannya? Untuk pengumumannya cukup Pak, kita mau foto lagi, foto sekali lagi. Foto sekali lagi, oke baik. Siap-siap. Action. Oke, akan foto bersama teman-teman kelasnya sekarang. Tadi kan secara bersama-sama ya. Sekarang dengan teman kelasnya. Untuk kelas 4A silahkan masuk ke kelas 4A sendiri, breakout room. Yang kelas 4B masuk ke kelas 4B dan kelas